Baik, perkenalkan nama saya Cecilia Berdimedian dengan NIM 250211060048. Pada video singkat ini saya akan menjelaskan pembahasan latihan soal jabar linear mencakup 3 studi, navigasi robot, produksi UMKM, dan kestabilan sistem dinamis. Baik, kita masuk dalam nomor 1. Sini sebuah robot bergerak dan arah vektor U 6,8, namun jalur yang diinginkan hanya sepanjang arah vektor V 3,0. Pertanyaan, hitung proyeksi gerak robot ke arah jalur, tentukan komponen gerak yang menyimpang dari jalur, interpretasikan hasil dalam konteks navigasi robot. Bagian A, di sini hitung proyeksi, kita menggunakan rumus proyeksi U pada V. Di mana proyeksi U pada V yaitu U kali V per V pangkat 2 atau V kali V. Dikalikan dengan V, dibagi dengan V kali V, dan dikali lagi dengan V. Dan di sini setelah perhitungan perkalian kita mendapatkan hasil yaitu 6,0, dan untuk proyeksinya kita mendapatkan hasil 6,0, dan bagian B tentukan komponen gerak yang menyimpang dari jalur dengan rumus yaitu U dikurangi proyeksi U pada V, yang dimana proyeksi U pada V kita dapatkan yaitu 6,0, jadi U tadi 6,8. 6,8 dikurangi 6,0 sama dengan 0,8. Ini interpretasikan hasilnya dalam konteks navigasi robot. Robot berhasil bergerak maju sejauh 6 unit searah dengan jalur yang ditentukan, namun robot tersebut mengalami penyimpangan ke arah samping sejauh 8 unit, sehingga diperlukan koreksi arah agar robot tetap berada tepat di jalur vektor V. Ini ada di diagramnya. U 6,8 gerak robot, sedangkan proyeksinya 6,0 itu bergerak ke kanan, gerak efektif, sedangkan errornya adalah 0,8 di sini. Lanjut di nomor 2, sebuah UMKM memodelkan produksi dua jenis barang menggunakan fungsi transformasi, yaitu T, X, Y sama dengan X tambah Y 2X. 2 dikali X, di mana X dan Y adalah jumlah bahan baku. Pertanyaannya, tunjukkan apakah fungsi tersebut merupakan transformasi linear dan tentukan matriks transformasinya. Jika bahan baku 2,3, berapa hasil produksinya, dan interpretasikan makna hasil tersebut. Di sini fungsi tersebut. Jadi kita buktikan apakah fungsi tersebut merupakan transformasi linear. Sini jawaban saya ya, karena memenuhi syarat aditivitas dan homogenitas. Di sini kita lihat bersama ada uji pembuktiannya. Mohon maaf untuk tulisannya yang kecil. Bisa dilihat di sini. Untuk aditivitas ini adalah rumus umumnya, dan di sini adalah pembuktiannya. Di sini kita dapatkan bahwa hasilnya sama. Jadi dia memenuhi syarat untuk aditivitas dan homogenitas di sini. Ini ada pembuktiannya. Kemudian kita lanjut di bagian B, tentukan matriks transformasinya. Pertama kita ambil koefisien dari X dan Y pada fungsi transformasi XY atau TXY sama dengan 1X tambah S1Y, 2X tambah 0Y. Matriks A sama dengan 1, 1, 2, 0. Dan lanjut, jika bahan baku 2,3, berapa hasil produksinya? Ini kita masukkan X sama dengan 2 dan Y sama dengan 3 ke fungsi T 2,3. Di sini kita buat matriks 1, 1, 2, 0 dikalikan dengan vektor 2, 3 sama dengan hasilnya adalah 5, 4. Hasil produksinya adalah 5 dan 4. Interpretasikan makna hasil tersebut. Sini dengan input bahan baku sebanyak 2 unit X dan 3 unit Y, UMKM tersebut dapat memproduksi 5 unit barang jenis pertama, itu dengan total semuanya, dan 4 unit barang jenis kedua. Transformasi ini memastikan perencanaan produksi dapat dihitung secara pasti atau deterministik berdasarkan persediaan bahan baku. Lanjut nomor 3, diberikan sistem dinamis dan matriks A
4 min 2, 1, 1. Pertanyaannya, tentukan nilai eigen dari matriks tersebut, tentukan vektor eigen yang sesuai, tentukan apakah sistem stabil atau tidak berdasarkan nilai eigen, dan jelaskan implikasi hasil tersebut. Baik, mari kita jawab bagian A, gunakan persamaan karakteristik. Dimana kita tahu determinan A dikurangi dengan lambda dikali dengan identitas sama dengan 0. Jadi kita masukkan 4 dikurangi lambda dikurangi habis itu min 2, 1 dan 1 dikurangi lambda sama dengan 0. 4 dikurangi lambda, 1 kurang lambda dikurangi minus 2 dikali 1 sama dengan 0. 4 kurang 4 lambda dikurangi lambda dikurangi lambda pangkat 2 ditambah 2 sama dengan 0. Lambda pangkat 2 dikurangi 5 lambda tambah 6 sama dengan 0. Lambda min 2, lambda min 3. Jadi di sini kita dapatkan hasilnya lambda 1 sama dengan 2 dan lambda 2 sama dengan 3. Di sini bagian B, kita mau menentukan vektor eigennya. Gunakan sistem persamaan linear. A dikurangi lambda dikali I. V sama dengan 0. Dimana untuk lambda pertama kita masukkan nilainya 2, yaitu di sini jadinya 2 minus 2, 1 minus 1. Di sini saya tidak paparkan tidak paparkan lebih detailnya. Tapi di sini kita nanti akan melakukan perhitungan, yaitu dengan matriks A. Di sini kita kurangi dengan lambda ulang. Habis itu kita dapatnya seperti ini. Jadi di sini dikurangi 2 karena lambda satunya adalah 2, jadi kita masukkan di sini nilai lambdanya ada 2. Jadi 4 kurang 2 jadi 2, minus 2 kurangi 0, minus 2 tetap. 1 dikurangi 0 sama dengan 1 dan minus 1 dikurangi 2 sama dengan minus 1. Ini hasilnya. Dan di sini kita dapatkan vektor eigennya F1 sama dengan 1,1. Dan untuk lambda 2 sama dengan 3, lakukan perhitungan lagi seperti yang tadi. Dan kita dapatkan 1 minus 2, 1 minus 2 dengan V1 dan V2-nya sama dengan 0. Jadi baris pertama V1 kurang 2, V2 sama dengan 0. Jadi di sini kita dapatkan V1 sama dengan 2V2. Di baris kedua V1 kurang 2V2 sama dengan 0. Sini kita dapatkan sama persis. Sehingga pilih F2 sama dengan 1. Dan maka F2 sama dengan 2. Jadi vektor eigennya F2 sama dengan 2,1. Lanjut kondisi kestabilan. Di mana kondisi kestabilan ini sistem dinamis waktu kontinu dikatakan stabil asimptotis jika seluruh nilai eigennya memiliki bagian real yang bernilai negatif, di mana lambda kurang dari 0. Dan di sini, karena kedua nilai eigennya positif, yaitu lambda 1, 2 lebih besar daripada 0, dan lambda 2 adalah 3 lebih besar daripada 0, maka sistem dinamis tersebut dinyatakan tidak stabil. Lanjut, implikasi sistem dinamis. Dalam konteks sistem dinamis, misal populasi dan ekonomi, kondisi awal apapun akan timbul atau tumbuh eksponensial tanpa batas seiring waktu. Arah pertumbuhan tercepat yaitu sepanjang vektor eigen 2,1 karena lambda 2 sama dengan 3 lebih besar. Untuk menstabilkan sistem perlu feedback atau kontrol yang mengubah nilai eigen jadi negatif, misal dengan controller. Sekian dari penjelasan saya, terima kasih.